Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wina Septia Wardani dengan NIM 250302117. Saya dari program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video edukasi guna memenuhi proyek UAS mata kuliah pengantar ilmu farmasi dengan tema Back to Nature dalam pengobatan. Selamat siang Kak, apakah ada yang bisa saya bantu? Siang Kak, jadi saya lagi sariawan, terus saya lagi cari obat yang herbal gitu, apa ada saran Kak? Oh iya, saya ada salah satu alternatif untuk mengobati sariawan yang digunakan pada zaman dahulu. Tanaman ini bernama daun saga. Kakak bisa memanfaatkannya secara tradisional untuk mengobati sariawan. Saya akan menjelaskan kepada kakak cara penggunaannya dan manfaatnya, serta kandungan dan mekanisme kerja dari kandungan daun saga. Semoga bisa membantu dan bisa menyembuhkan sariawan kakak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan tradisional. Salah satu kepercayaan yang masih banyak digunakan hingga saat ini adalah pemanfaatan daun saga sebagai obat sariawan. Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana cara penggunaan daun saga menurut kepercayaan masyarakat serta mengaitkannya dengan ilmu farmasi berdasarkan kandungan dan manfaatnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang patogenesis sariawan. Sariawan terjadi karena adanya faktor pencetus seperti luka kecil di mulut, stres, kekurangan vitamin, atau daya tahan tubuh yang menurun, yang kemudian memicu reaksi sistem imun secara berlebihan, sehingga sel-sel imun menyerang jaringan mukosa mulut, yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan lapisan epitel, hingga terbentuk luka dangkal berwarna putih kekuningan dengan tepi kemerahan, yang menimbulkan rasa nyeri. Dan luka ini umumnya dapat sembuh dalam waktu 7-14 hari tanpa meninggalkan bekas. Selanjutnya, saya akan mengenalkan bahan alam daun saga dari segi morfologi dan klasifikasinya. Daun saga merupakan tanaman merambat dengan batang kecil dan lentur. Daunnya majemuk menyirip, berukuran kecil, berbentuk lonjong dengan ujung tupul, berwarna hijau dan tersusun berpasangan secara simetris. Selanjutnya yaitu klasifikasi daun saga. Daun saga memiliki nama latin Abrus praesatorius, termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, dan ordo Fabaceae. Untuk familinya yaitu Fabaceae, genus Abrus, dan spesies Abrus praesatorius. Berikutnya saya akan menjelaskan kandungan daun saga yang berperan dalam meredakan sariawan. Daun saga mengandung beberapa senyawa aktif, diantaranya quercetin dan gambaperol yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan membantu regenerasi jaringan mukosa mulut. Selain itu, terdapat sapogenin yang bersifat antibakteri, katekin yang bersifat astringen untuk melindungi jaringan luka, serta alkaloid seperti indol dan piridin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari kandungan daun saga tersebut. Quercetin bekerja dengan menghambat pelepasan sitokin dan prostaglandin sehingga peradangan dan nyeri pada sariawan berkurang. Gambaperol berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel mukosa. Sapogenin merusak membran sel bakteri sehingga mencegah infeksi sekunder. Katekin membantu lapisan pelindung pada permukaan luka. Sedangkan indol menghambat metabolisme bakteri di rongga mulut. Selanjutnya saya akan membahas salah satu penelitian ilmiah yang mendukung pemanfaatan daun saga dalam penyembuhan sariawan. Penelitian ini berjudul Potensi Aktivitas Anti Jamur Serbuk Effervescens Daun Saga atau Abrus praesatorius L terhadap jamur Candida albicans. Jamur Candida albicans merupakan salah satu penyebab sariawan. Pada penelitian ini, daun saga diketahui mengandung flavonoid, saponin, dan alkaloid yang berfungsi sebagai anti jamur. Penelitian ini dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan kertas capam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serbuk effervescens ekstrak daun saga
memiliki aktivitas anti jamur kuat dengan diameter zona hambat terbesar pada konsentrasi 32% atau sebesar 17,16 mm. Selain penggunaan tradisional, terdapat alternatif cara pemanfaatan daun saga dalam bantu meredakan sariawan. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan zaman dahulu dan zaman sekarang atau zaman modern. Pada zaman dahulu, daun saga digunakan dengan cara direbus dan airnya digunakan untuk berkumur atau dikunyah langsung dan airnya ditahan di mulut. Sedangkan pada zaman sekarang, daun saga telah tersedia dalam bentuk ekstrak cair atau obat kumur herbal yang lebih higienis dan memiliki dosis yang terkontrol. Berdasarkan penjelasan cara penggunaan daun saga secara tradisional, di sini saya akan membandingkan alternatif penggunaan lain daun saga secara modern. Daun saga yang telah dikembangkan dengan mesin produksi modern menjadi berbagai bentuk sediaan, seperti ekstrak cair dan obat kumur. Ekstrak cair digunakan dengan cara dioleskan langsung pada bagian sariawan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Sedangkan obat kumur herbal digunakan dengan cara berkumur selama beberapa detik lalu dibuang agar membantu meredakan sariawan secara lebih praktis dan higienis. Berikutnya saya akan menjelaskan produk obat tradisional yang telah dipasarkan dan mengandung daun saga. Salah satu produk tersebut adalah mix saga yang diproduksi oleh CV Green Zona Herbal dan mengandung ekstrak daun saga. Produk ini digunakan untuk membantu meredakan peradangan termasuk sariawan. Untuk sariawan, pemakaiannya digunakan secara topikal. Mix saga digunakan dengan cara dioleskan langsung pada bagian sariawan. Dioleskan secukupnya menggunakan cotton bud atau jari yang bersih. Dapat digunakan 2-3 kali sehari, sebaiknya setelah makan dan sebelum tidur. Setelah dioleskan, hindari makan dan minum selama kurang lebih 15 menit agar obat dapat bekerja secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa daun saga merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang telah lama dimanfaatkan masyarakat, khususnya dalam membantu meredakan sariawan. Pemanfaatan daun saga mencerminkan konsep back to nature dalam pengobatan, yaitu memanfaatkan bahan alam yang tersedia di sekitar kita. Namun demikian, penggunaan obat tradisional tetap harus dilakukan secara bijak dan tepat, baik dari cara penggunaan maupun dosisnya, serta tidak menggantikan pengobatan medis bila keluhan tidak membaik. Semoga video edukasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pemanfaatan daun saga sebagai tanaman obat tradisional. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.